Ada ulama yang merupakan juga habib. Ya. Adapun habib yang juga bukan ulama. Ya, betul itu. Kalau ada habib dan ulama, ya bagus lagi. Tapi ini kan mereka mengatasnamakan untuk membela habib kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di GAS 34 Gagasan Ansor Selayar. Oke, kali ini kita bersama sahabat Harmansyah yang merupakan bendahara umum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus penggerudukan dan penyerangan terhadap Gus Fuad oleh orang-orang yang tak beradab menurut saya. Karena apa? Karena tindakannya ini memang sangat kurang ajar dan sangat brutal kepada seorang kiai. Apalagi Gus Fuad merupakan kiai dari NU. Oke, kali ini kita bersama sahabat Harmansyah. Saya ingin mendengarkan bagaimana pendapatnya terkait dengan persoalan atau kasus ini. Jadi dengan adanya kasus ini nih, ya ini mungkin adalah rentetan dari sebuah frame-frame yang dilakukan oleh si pemukul tadi atas nama Aris ya. Beberapa hari sebelum itu ada kan beberapa frame dilakukan bagaimana Gus Fuad ini seolah-olah menghina Habib dan lain sebagainya kan. Oh iya, kira-kira itulah salah satu pemicu ya terkait dengan bagaimana framing para kelompok-kelompok kadrun, kita sebut saja. Mereka memframing terkait dengan Gus Fuad, bahwasanya Gus Fuad ini senantiasa melakukan penistaan ataupun mereka memframing bahwasanya Gus Fuad ini melakukan penghinaan kepada habaib. Saya kira itu merupakan salah satu pemicunya. Akan tetapi di sini bagaimana menurut sahabat Harmansyah terkait dengan tindakan penggerudukan dan bahkan mereka melakukan penyerangan ini di pondok pesantren Gus Fuad. Nah, kalau kita berbicara persoalan penggerudukan ini kan kalau kita berpikir ini kan persoalan sudah intoleransi sebenarnya. Karena kalau mau berbicara persoalan pemikiran ya kita berada pemikiran. Kalau mau berbicara persoalan argumentasi. Mau berbicara persoalan dalil ya dalil. Jangan main geruduk apalagi sampai dengan kayak pemukulan tadi. Kan seperti itu. Nah, ini kan katanya mau datang klarifikasi. Oh iya. Ya, mau klarifikasi. Tapi kan faktanya kan tiba-tiba mukul. Tiba-tiba mukul. Anarkis seperti itu. Nah, saya sendiri dengan adanya yang seperti ini, wah ini kalau bisa dituntas ini. Iya, karena kasusnya ini kemarin saya mendapat berita juga, ini seorang pemukul atau kita sebut saja namanya ini si Aris. Ya, si Aris ini ya. Sekarang sudah diamankan di pihak kepolisian. Oh, sudah diamankan ya, Pak? Ya, sudah diamankan. Akan tetapi konyolnya juga di sini si Aris, saya melihat dia melakukan klarifikasi. Dia melakukan klarifikasi bahwasanya saya lihat itu videonya. Saya lihat. Dia mengatakan bahwasanya ini merupakan apa ya? Dia hanya sebagai korban pengeroyokan, karena main keroyok, bahkan dia menantang juga di situ kalau berani satu persatu. Ini kan sangat konyol. Orang ini pertama sudah sangat tidak beradab kepada seorang kiai, tidak ada adabnya sama sekali. Ceritanya begini. Datang ke pondok. Pesantren ya. Pesantren. Ini kan ke kiai. Kita ini santri dididik untuk tahu adab. Ini apalagi saya lihat di katanya dia kan pecinta Habib katanya. Tapi kan tahu adab. Nah, ini kan bisa menjelaskan bahwasanya yang bermula siapa? Yang bikin asap siapa? Nah, ini kan faktanya kan, apalagi kan video-video yang beredar ini jelas sekali yang melakukan pemukulan itu. Iya, kita pun akan putar nanti di sini, kita akan melihat bagaimana kronologi terjadinya detik-detik penyerangan kepada Gus Fuad. Di situ kalau kita melihat di videonya yang beredar itu, memang mereka pertamanya ini maksudnya tujuannya mereka datang itu untuk klarifikasi. Tabayun lah ceritanya. Klarifikasi, tabayun, mediasi
dengan Gus Fuad. Ya. Akan tetapi konyolnya juga orang di sini, apalagi orang yang melakukan penyerangan itu kan, dia mengatakan kami datang ke sini, kami dengan cara-cara Islam apa dan sebagainya. Tiba-tiba emosi. Ya. Dia melihat dengan gestur tubuh dari Gus Fuad. Kalau kita melihat ya itu seorang kiai. Kalau begitu gesturnya, karakternya seperti itu, tapi tiba-tiba emosi. Ya, gitu. Ini kan karakter orang yang sangat tidak beradab ini. Kalau orang hanya sekedar melihat seperti itu, kemudian main hakim sendiri, main menyerang gitu saja kan. Nah ini hal yang miris. Kenapa? Karena yang diperlakukan seperti itu adalah seorang Gus, seorang ulama. Betul. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, kita di NU saya kira diajarkan sangat menghormati para habib yang merupakan keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Betul. Kita sangat hormati dan muliakan itu. Akan tetapi ulama juga kita hormati sama-sama. Apalagi ulama merupakan pewaris para nabi. Ada ulama yang merupakan juga habib. Adapun habib yang juga bukan ulama. Betul itu. Kalau ada habib dan ulama, ya bagus lagi. Tapi ini kan mereka mengatasnamakan untuk membela Habib kan? Betul. Mereka persoalkan terkait dengan bagaimana penghinaan. Itu pun saya tidak tahu bentuk penghinaan yang dilakukan oleh Gus Fuad. Itu saya tidak tahu pasti seperti apa bentuk penghinaan itu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini kan sudah berbau intoleransi sebenarnya. Kenapa begitu? Karena adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan pemikiran, adanya perbedaan argumentasi, tapi dia dilawan dengan argumentasi. Kan hal-hal yang seperti ini kan awalnya kan pemikiran-pemikiran yang memikir ini adalah kan adanya pemikiran yang radikal. Radikal ini kan awalnya kan dari intoleransi dulu. Bagaimana kemudian kita tidak suka terhadap sesuatu atau tidak suka dengan yang tidak sepaham dengan kita. Nah, kemudian dari intoleransi itu akan muncul yang namanya sedikit ekstremis, boleh saya bisa dikatakan ekstremis, dengan cara-cara seperti pukul apa dan sebagainya. Nah, pada tahap akhirnya ini mencoba untuk eksklusif terhadap dirinya, hanya seolah-olah dirinya yang paling benar. Karena yang disuguhkan kepada mereka ini, awalnya adalah bungkusan yang katakanlah misalnya berbau surga semua. Semuanya indah, semuanya bagus. Tetapi garis akhirnya adalah bagaimana berbuat yang namanya radikal atau intoleran. Jadi ini merupakan salah satu tindakan intoleransi. Karena tindakan radikal. Karena tidak mau menerima pendapat orang lain. Inilah yang menjadi persoalan di bangsa kita, di mana kasus-kasus seperti intoleransi ini sudah banyak dan marak sekali. Jelas. Apalagi ini yang kita sangat sayangkan, yang diperlakukan seperti itu adalah ulama. Gus lagi. Itu yang kami yang kami sangat sayangkan. Sebenarnya memang kan kita dari dulu ini diajari yang namanya adab, bagaimana beradab terhadap kiai, terhadap ulama, bahkan kepada Habib. Tapi kan ini cara-cara mereka yang mengatakan pencinta Habib, pencinta ulama, tetapi kok begitu terhadap Habib, masuk pesantren tidak ada adab. Kan begitu. Konyol mereka. Konyolnya lagi menyerang, kemudian membuat klarifikasi seolah-olah bahwa dia jadi korban. Yang jadi korban kan padahal kan tidak begitu. Nah ini yang konyol juga di situ. Nah saya sendiri, ini orang-orang seperti ini sebenarnya wajib diberantas. Kalau tidak suka dengan dengan kebersamaan kita, kebenekaan kita, minggat saja dari negara kita kalau gitu. Dan ini kan sangat ini fenomena yang sangat membuat kita miris dan sangat prihatin, dan saya pun sangat geram melihat itu. Tadi kita akan putar di videonya itu. Sangat geram dia. Pertama cara bicara, dari cara bicaranya saja itu saya kira ini orang ini sangat berani terhadap ulama juga, orangnya sangat tidak beradab dari cara bicaranya saja. Akan tetapi dengan cara kemudian dilanjutkan dengan cara menyerang seperti itu gara-gara tidak tersinggung. Ini kan saya kira orang ini perlu perlu ada pelajaran. Makanya tadi saya bilang mereka ini
kurang beradab. Iya. Tidak ada yang namanya adab. Tidak beradab. Pancasila, sila kuda itu hilang. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak ada. Padahal kan jelas-jelas diatur itu. Nah, sebagai ya misalnya ya selain sebagai dalam konteks bernegara yang namanya dia harus beradab itu terhadap sahabat juga ya memang harus beradab. Kan begitu. Jadi kalau kita ingin simpulkan, karena ini sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya, dan sudah diamankan juga di pihak kepolisian, dan saya kira banyak personil juga dikerahkan untuk bagaimana mengamankan pondok pesantren dari Gus Fuad. Ada teman-teman juga sahabat-sahabat bangsa ya, saya kira juga ya, yang dia sudah melakukan pengawalan dan membackup Gus Fuad. Ya. Alhamdulillah Gus Fuad kabarnya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Ya. Akan tetapi sebagai closing statement di sini saya ingin mendengar bagaimana sahabat Harmansyah berpendapat terkait dengan fenomena, terkait dengan tindakan radikalisme tadi, intoleransi tadi, dan bagaimana statement terkait dengan kasus pemukulan dari si orang yang tidak beradab ini. Ya. Kalau persoalan kasusnya ini kan sudah terbilang premanisme ya. Jadi sudah seharusnya dan sepantasnya pihak-pihak yang wajib ini memproses secara hukum dan aturan yang berlaku. Saya kira begitu, sahabat. Dan harus diberikan hukuman agar saya kira sebagai pelajaran kepada makhluk-makhluk biadab yang lain. Saya ada ya contoh dan pembelajaran kepada yang lain bahwasanya tindakan premanisme di negara kita ini. Karena ini sudah kronis, karena bukan kepada masyarakat biasa, ini sudah kepada seorang ulama. Karena ini sudah bahaya, sudah mengancam ini. Jadi sekianlah diskusi kami terkait dengan persoalan kasus pemukulan terhadap Gus Fuad, dan kami harapkan agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus ini agar pelakunya bisa mendapat jera dan juga sebagai pelajaran kepada makhluk-makhluk biadab yang lain. Jangan sampai melakukan hal yang sama kepada seorang ulama, apalagi seorang ulama NU. Saya kira tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan, bukan hanya kepada seorang ulama, akan tetapi kepada manusia, kepada orang lain pun tidak bisa dibenarkan dan dibiarkan begitu saja. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.